Masalah keuangan adalah masalah yang saya pikir dirasakan hampir setiap orang meskipun dengan skala yang berbeda. Tahukah kamu ada cara spiritual untuk mengatasi masalah-masalah kesulitan keuangan ini? Yuk, mari kita pelajari lebih lanjut. Jadi kali ini saya ingin membagikan cerita saya, membagikan pengalaman saya mengenai kesulitan keuangan yang baru-baru ini kami alami. Di mana nanti mungkin cerita ini akan menjadi cerminan atau membuat teman-teman dapat berefleksi apabila sedang mengalami masalah yang sama. Meskipun saya yakin semua orang mungkin pernah mengalami masalah kesulitan keuangan, hanya saja dengan skala yang berbeda. Nah, tiba-tiba saja sekitar bulan Agustus kami mengalami masalah ini ya, mulai dari penghasilan kami yang berkurang hampir separuhnya karena sesuatu dan lain hal, kemudian adanya pengeluaran-pengeluaran tak terduga. Ya memang benar kita memiliki simpanan untuk hal-hal yang tak terduga, namun entah kenapa, entah bagaimana caranya, satu peristiwa disusul peristiwa yang lain membuat kami terpaksa harus mengeluarkan uang ekstra untuk menutupi hal tersebut yang benar-benar di luar kendali, yang melibatkan keluarga besar, sehingga kami harus mengeluarkan keuangan kami lebih ekstra dibanding bulan-bulan yang lalu, sehingga dana darurat tadi itu sudah bisa dibilang habis sepenuhnya untuk menutupi semua pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga tadi. Jadi hal tersebut rasanya akan sulit sekali untuk dihindari. Namun saya beruntung karena sudah sejak beberapa bulan ini saya terbiasa untuk membuat jurnal. Tadinya bukan jurnal keuangan ya. Maksud saya terbiasa mencatat peristiwa-peristiwa yang saya alami setiap harinya. Jadi hari demi hari hal-hal yang peristiwa-peristiwa yang walaupun itu remeh, walaupun itu kecil, biasa sekali, itu kalau sedemikian membuat saya terkesan, itu akan saya catat di dalam jurnal harian saya. Pun termasuk ketika kami mengalami anomali keuangan ini, saya langsung merasa ada sesuatu yang agak janggal dalam tanda kutip, ada sesuatu yang agak berbeda. Kok hari demi hari, minggu demi minggu, kami sepertinya mesti melakukan pengeluaran ekstra ini. Ada aja sesuatu yang harus kami bayar, sesuatu yang harus kami keluarkan dari tabungan kami. Dan karena saya biasa mencatat apa yang terjadi di dalam hidup saya, maka saya langsung mengenali ini karena sifatnya khas sekali. Dan saya memberikan fokus pada hal ini, saya memberikan perhatian ekstra pada hal ini karena intuisi saya mengatakan bahwa hal ini adalah hal yang perlu saya perhatikan benar-benar. Saya meneliti apa yang telah saya tulis hari-hari saya merenungi apa yang terjadi ini, kemudian saya tiba-tiba saja tersadar dan paham bahwa kami, khususnya saya dan suami, sedang mengalami masa-masa penuh tantangan, terutama di aspek ekonomi kami, di aspek keuangan kami. Lalu saya mengambil langkah-langkah ini. Yang pertama, saya merenungi dan saya mencatat semua peristiwa yang mendorong terjadinya pengeluaran ini. Apa karena ada yang sakit, apa karena situasinya yang membuat pendapatan kami menjadi berkurang, ataukah karena ada masalah keluarga dan sebagainya. Jadi peristiwanya yang saya catat. Kemudian yang kedua, saya mengawasi dengan detail pengeluaran saya, ya. Pengeluaran saya dan pengeluaran keluarga. Saya awasi, saya catat. Selama ini saya mempunyai kecenderungan untuk agak teledor di bagian ini, ya. Dan yang ketiga, saya belajar menyederhanakan hidup saya. Lalu sambil saya memperhatikan 3 hal tersebut, pelan-pelan hari demi hari saya menyadari saya seperti dibimbing oleh intuisi saya sendiri untuk memahami ada suatu makna di balik peristiwa ini. Ya mungkin bagi kebanyakan orang hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang sangat biasa, dulu juga saya pernah mengalaminya, namun saya tidak pernah tahu maksud di balik semua ini ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ketika kita semakin mindfulness, maka peristiwa-peristiwa yang
remeh, yang receh, yang biasa kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari itu akan terasa sangat sangat khas. Dan kemudian kita tahu begitu saja bahwa peristiwa tersebut berkomunikasi, ya, seperti dalam tanda kutip berkomunikasi kepada kita, seperti sedang memberitahu sesuatu kepada kita. Pesannya adalah, dan ini sangat spesifik sekali, sangat subjektif sekali, saya menceritakan apa yang saya alami ini karena ini benar-benar berkenaan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk saya, kecenderungan-kecenderungan saya. Jadi dengan terjadinya peristiwa yang susul menyusul ini yang membuat kami agak kewalahan, melalui itu saya sadar bahwa sepertinya saya didorong untuk lebih sadar dengan aspek keuangan, aspek pengeluaran atau aspek ekonomi di dalam rumah tangga kami. Jadi saya harus akui bahwa saya orang yang cukup sembrono, bukan orang yang boros, bukan, tapi saya cenderung orang yang sembrono. Saya tidak benar-benar tahu, saya tidak benar-benar detail terhadap berapa isi dompet saya hari ini. Saya kadang-kadang saya tidak begitu memperhatikan berapa pengeluaran saya tidak sungguh-sungguh tahu apakah saya kehilangan sesuatu atau tidak di dalam dompet saya atau tas saya. Kemudian saya tidak benar-benar peduli dengan beberapa mungkin aset yang sesungguhnya dapat menghasilkan bagi kami. Kemudian saya juga tidak sungguh-sungguh mencatat atau memperhatikan isi rekening kami, meskipun kami memiliki tabungan, tapi saya tidak sungguh-sungguh tidak sungguh-sungguh fokus pada hal tersebut. Padahal kami juga punya cita-cita yang besar yang tentunya itu melibatkan pertumbuhan aset dan juga melibatkan bagaimana caranya kami berinvestasi, bagaimana caranya kami menabung. Kami seolah-olah mempunyai keinginan, ya, namun kami tidak sungguh-sungguh merawatnya. Kami tidak sungguh-sungguh mempelajari prosesnya, mengerti prosesnya. Jadi seperti terjadi suatu ketidakseimbangan antara rencana cita-cita dengan gaya hidup kami saat ini. Adanya kejadian-kejadian tersebut, anomali pengeluaran tersebut, saya seperti dipaksa, ya, untuk membingkai ulang cara berpikir saya, konsep saya, mindset saya tentang keuangan. Saya diajak untuk lebih sadar mengawasi apa yang terjadi di seputar aspek keuangan di kehidupan kami ini, cara saya mengelola keuangan, ketidakpedulian saya, kemalasan saya mencatat atau memperdulikan apa-apa yang saya beli, apa yang saya keluarkan. Pokoknya diri saya yang dulu, pokoknya kalau saya sudah menabung, kemudian segala tagihan sudah kami bayar, kami tidak berhutang, menurut saya itu sudah cukup. Nah, lalu melalui kejadian ini juga pelajaran yang kedua adalah saya belajar untuk memiliki apa yang namanya kecukupan hati, kesederhanaan. Begitu tahu bahwa kondisi kita sedang terjepit, biasanya potensi-potensi kita itu baru mau akan muncul gitu, ya. Itu hal yang jamak sekali dilakukan oleh manusia. Jadi saya mulai menyederhanakan, saya mengembangkan kembali karakter kecukupan hati. Tidak hanya saya, tapi juga suami saya mengajak dia untuk menyederhanakan hidup, untuk mengawasi keinginan-keinginan. Ini hal yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Itulah kenapa sering kita mendengar banyak sekali orang yang terlilit hutang, di mana hutang tersebut ternyata hutang yang sebenarnya bukan sesuatu yang harus dia beli gitu, ya. Kadang hal-hal yang sangat remeh, hal-hal yang sangat konyol yang menyebabkan hidupnya sulit sendiri. Nah, dengan memiliki kecukupan hati, kesederhanaan, ya, juga gabungan dengan teknik mindfulness sehari-hari, maka pada akhirnya kita akan sadar dorongan-dorongan kita, ya, terutama saya, dorongan-dorongan untuk berbelanja, dorongan untuk mengabaikan hal-hal yang merupakan semacam tanda-tanda bahwa saya sudah mulai malas, bahwa saya sudah tidak peduli dengan keuangan kami sendiri. Nah, dengan mindfulness kita dapat menyadari dorongan itu, dan ketika kita sadar, kita dapat memilih. Kenapa orang sampai terlilit hutang? Itu adalah karena dia tidak sadar, dia tidak memiliki kesadaran akan dorongan dari pikirannya, gaya hidup konsumtif itu.
Ketika seseorang itu sadar, baru dia bisa memilih. Kalau kita tidak bisa memilih, itu besar kemungkinan kita berada dalam keadaan tidak sadar. Tidak sadar di sini maksudnya tidak menyadari kecenderungan negatif, pola-pola pikir lama yang sama ini menggerogoti kita. Kita tidak sadar bahwa itu muncul di dalam pikiran bawah sadar kita dan mengendalikan kehidupan kita. Kecukupan hati adalah tinggal di dalam damai, tinggal di dalam hati yang tentram. Ya, kita tetap memiliki suatu cita-cita, kita memiliki keinginan, namun itu tidak lagi membuat kita melekat, tidak membuat kita sengsara. Kita sudah cukup, kita sudah bahagia dan tenang di dalam diri kita sendiri. Menjadi bahagia atas apa yang kita miliki saat ini dan apa yang belum kita miliki. Itulah yang namanya kebebasan sejati. Bebas yang sesungguhnya adalah bukan bebas untuk memiliki apapun yang kita inginkan, namun bebas dari segala macam keinginan yang membelenggu kita, yang begitu banyak sekali membuat kita sengsara. Namun sebaliknya, ini tidak sama dengan menekan perasaan, ini tidak sama dengan menegasi keinginan-keinginan kita, membohongi diri sendiri. Tidak. Kita benar-benar merasa tenang dan damai dan puas dengan apa yang kita miliki. Which is, mungkin apa yang kita miliki itu belum ada apa-apa yang dibandingkan orang lain. Maksudnya mungkin bagi kita itu sudah cukup, bagi orang lain itu wah, kehidupan kamu sederhana sekali. Nah, tapi kita tidak terganggu. Itulah namanya kecukupan hati. Mungkin ini juga yang di dalam konteks agama disebut sebagai keikhlasan. Di sisi lain, saya juga sudah cukup belajar untuk memahami apa yang terjadi ya di dalam kehidupan ini, yaitu bahwa segala sesuatunya itu merupakan bagian dari perubahan. Tidak ada yang benar-benar kekal atau abadi, termasuk masalah kesulitan keuangan ini tidak mungkin selamanya. Hidup selalu berubah. Jadi ada perubahan yang berskala besar, ada perubahan yang berskala kecil di dalam kehidupan semua orang. Perubahan akan sangat menyakitkan apabila kita melekat pada sesuatu atau melekat pada pola yang lama, kita tidak lentur mengikuti perubahan itu. Perubahan itu akan terasa sangat menyakitkan apabila kita tidak peka, di mana kita digiring untuk merubah sesuatu, namun kita diam saja tetap dengan pola yang lama ya, maka semesta ini akan punya cara-cara tertentu ya. Misalnya semesta ini ingin kita berubah, namun kita tetap kekeh dengan pola yang lama akibat ketidaktahuan ataupun kekeraskepalaan atau ego kita. Maka semesta akan punya cara sendiri yang tentunya tidak enak dan rasanya lebih menyakitkan kalau dipaksa mengikuti perubahan. Tapi kalau kita lentur, kalau kita peka ya, ketika tantangan-tantangan kecil datang, jangan tunggu sampai tantangan ini menjadi besar, sampai tantangan ini menjadi dark night bagi kita, baru tersadar. Jadi kalau terasa sesuatu itu terasa agak janggal, catatlah dan amatilah seputar kehidupan kita ini, apa yang sebaiknya kita rubah. Jangan melekat pada sesuatu, jangan juga takut terhadap perubahan ya. Takutlah kalau kita ini tidak lentur, karena kalau kita tidak lentur, kaku, maka semesta ini akan memaksa kita ikut berubah. Seperti itulah polanya. Peristiwa-peristiwa yang kayaknya remeh, kecil, receh, biasa, itu sebenarnya sedang berkomunikasi kepada kita. Itulah spiritual. Sebenarnya segala sesuatu itu spiritual. Segala peristiwa dalam hidup kita berkomunikasi dengan kita, menggunakan bahasa tanpa kata-kata, dan hanya bisa dimengerti melalui rasa kita. Dan kita bisa mengertinya apabila kita belajar untuk mindfulness. Kita cukup lentur terhadap perubahan, tidak ada satupun yang ketakutan kita ya. Memang wajar manusiawi kalau ada sesuatu yang berubah, misalnya tiba-tiba aja di PHK, berhenti bekerja, itu memang tidak mengenakan sekali. Namun di balik hal itu ada maksud tertentu. Dan kalau kita bertengkar dengan keadaan, kita menyalahkan orang lain padahal kita tidak bisa berbuat apa-apa, tentu yang sakit kita sendiri. Jadi ini sepertinya kami pribadi seperti sedang di-adjust ya, sedang diselaraskan dengan maksud dari semesta. Kami belum tahu apa maksudnya, tapi saya sudah dapat menangkap dan mengerti bahwa harus ada mindset dan juga gaya
hidup gaya pengaturan keuangan yang memang harus kami ubah dan kami mengikutinya. Dan you know what? Perlahan-lahan keajaiban-keajaiban kecil, kemudahan-kemudahan kecil itu mulai terjadi perbaikan keuangan di dalam hidup kami. Kami mulai ada mendengar kabar gembira sehingga kami sudah terbantu. Jadi meskipun kami agak goyah tapi tidak sampai jatuh tergeletak. Itulah kalau kita mau mawas diri, selalu eling terhadap segala macam peristiwa yang terjadi di kehidupan kita masing-masing. Pengalaman saya, demikian cerita saya yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya harap ini dapat menjadi semacam saat untuk berefleksi bagi teman-teman yang mungkin sedang mengalami ataupun sudah mengalami atau akan mengalami masalah-masalah seperti ini. Saya tahu setiap orang masalah keuangannya sangat khas, ada yang skalanya kecil, ada yang skala besar. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ada pola-pola di dalam hidup kita masing-masing. Sudah menonton, salam